Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya ucapkan selamat sore, kita bersyukur sore hari ini kita boleh berhimpun kembali untuk datang kepada Tuhan. Kita bersyukur karena kasih karunia-Nya, karena karya salibnya, kita boleh ada di tempat ini. Kita bersyukur karena darah Kristus kita boleh dibebaskan. Kita memperingati itu dan kita mau bersyukur. Saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita mau renungkan cintanya dan kasihnya melebihi segala-galanya. Haleluya. Semuanya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Putranya dikorbankan demi untuk manusia. Bersyukur atas segala kasih-Mu Tuhan. Dan kasih-Nya lebih dari segala yang ada. Putranya dikorbankan demi untuk manusia. Katakan cintanya dan kasihnya, cintanya, kasihnya lebih dari segala-galanya dalam kehidupan kita. Kami bersyukur Tuhan. Amin, haleluya. Putranya dikorbankan demi untuk manusia. Darah domba Allah tercurah
darahnya. Yesus rela disalibkan. Haleluya. Kami bersyukur buat segala kasih-Mu Tuhan yang lebih dari segala yang ada. Engkau rela mati bagi kami ya Bapa. Engkau rela mati bagi seluruh umat manusia untuk menebus setiap dosa umat manusia, untuk menebus setiap dosa kami ya Tuhan. Sehingga sore hari ini kami umat-Mu di tempat ini boleh dilayakkan oleh karena darah-Mu ya Bapa. Kami boleh dibebaskan dari segala dosa. Kami boleh dilepaskan dari segala belenggu yang menghalangi hubungan kami dengan Engkau ya Bapa. Dan saat ini kami bebas. Kami boleh datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami boleh menikmati kuasa-Mu sore ini. Kami boleh menikmati mujizat-Mu. Kami boleh menikmati hadirat-Mu ya Bapa. Bekerjalah, urapilah ibadah kami. Awal hingga akhirnya ya Tuhan. Pujian kami, bertahtalah di atas pujian kami. Berikan umat-Mu sukacita, semangat untuk memuliakan nama-Mu sebagai tanda ucapan syukur kami karena kasih-Mu yang begitu besar atas kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mulaikan ibadah kami dan kami siap memuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saat inilah keselamatan tiba. Karena oleh darah domba kita dibebaskan. Haleluya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa yang karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekaranglah telah tiba, sekarang telah tiba keselamatan, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa yang diurapinya karena telah dilemparkannya para pendakwa kita oleh darahnya domba, amin, oleh kesaksian
darah Kristus kita dibebaskan. Dan keselamatan itu ada saat ini. Haleluya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa yang diurapinya, darah dari lemparkannya, darah pendakwa kita. Katakan sekarang telah tiba. Ini keselamatan kita, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa yang diurapinya, darah dari lemparkannya, darah pendakwa kita. Haleluya. Oleh darah anak domba, haleluya, oleh kesaksian kita, iblis sudah dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Haleluya. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Haleluya. Yakinlah bahwa keselamatan itu datang bagi kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa yang diurapinya, darah dari lemparkannya, darah pendakwa kita. Katakan dengan iman, oleh darah, haleluya, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Hanya oleh darah anak domba, amin, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Haleluya. Terima kasih Tuhan, oleh darah-Mu kita dibebaskan. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Hanya oleh darah Yesus, silakan duduk kembali. Oleh darah Yesus kita sudah dibebaskan. Yakini bahwa saat ini kita bebas dari belenggu dosa, bebas dari belenggu-belenggu yang lain, bebas dari segala sakit penyakit. Pujikan dengan iman pujian ini. Sekarang saya sudah bebas. Haleluya. Sekarang saya sudah bebas. Amin. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya Domba. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya Domba. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya Domba. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya. Katakan dengan iman. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya Domba. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya. Amin. Sekarang saya sudah bebas. Mari kembali saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu. Pujikan dengan iman. Kita bebas. Haleluya.
bebaslah, bebas oleh darah Yesus sekarang. Bebaslah, amin. Bebas oleh darah Yesus, Dia sucikan segenap jiwaku, Dia sucikan segenap dosaku. Sekarang bebas oleh darah Yesus. Sekarang bebaslah, bebas, bebas oleh darah Yesus. Sekarang bebaslah, bebas oleh darah Yesus. Dia sucikan segenap jiwaku, Dia sucikan segenap dosaku. Sekarang bebas oleh darah Yesus. Sekarang bebaslah, amin. Haleluya, semuanya oleh darah Yesus. Sekarang bebaslah, bebas oleh darah Yesus. Dia sucikan segenap jiwaku, Dia sucikan segenap dosaku. Sekarang bebas oleh darah Yesus. Sekali lagi, haleluya, amin. Bebaslah, kita bebas oleh darah Yesus, haleluya. Sekarang bebaslah, bebas oleh darah Yesus. Dia sucikan segenap dosa, Dia sucikan segenap dosaku. Sekarang bebas oleh darah Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, siapa yang merasa dibebaskan sore hari ini, katakan haleluya. Siapa yang merasa bebas hari ini, katakan haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saya beri kesempatan pujian dari grup Marta untuk memuji Tuhan.
Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati pujian kaum wanita grup Marta, bahwa darah Yesus yang menghapuskan dosa kita, yang menghidupkan kita, membawa jalan selamat dalam kehidupan kita. Karena memang Allah kita adalah Allah yang baik dalam kehidupan kita. Kita bersuka cita sekali lagi, kita mau katakan bahwa Tuhan Yesus baik bagi kita. Haleluya. Ada berkesudahan kasih-Nya dalam hidup kita. Ada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Katakan Dia baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, haleluya. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, haleluya. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Katakan dengan iman, haleluya, amin. Sungguh amat baik, haleluya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari saudara bangkit berdiri Bapak Ibu, katakan dengan percaya, oh haleluya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, amin, haleluya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Sekali lagi katakan dengan iman, mari angkat jempol sama-sama, haleluya. Mana jempolnya buat Tuhan, haleluya, untuk selama-lamanya, oh haleluya. Katakan dengan iman, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah kita yang baik, Allah yang dahsyat dalam hidup kita. Kita siapkan hati, renungkan satu pujian ini, bahwa dahsyat pengorbanan Yesus dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita patut bersyukur, kita patut berterima kasih untuk salib Kristus. Haleluya. Terima kasih untuk salib-Mu Tuhan. Mahkota duri di kepala-Mu,
besar kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu padaku hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu, selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Terima kasih Tuhan untuk segala pengorbanan-Mu. Haleluya. Haleluya, menebus setiap pikiran kami. Amin. Kami dibaharui oleh karena Kristus. Haleluya. Tangan-Mu yang berlipat memperbaharui perbuatan kami Tuhan. Oh, bilur-Mu Yesus, bilur di sekujur tubuh ini tersedia bagi kami Tuhan, menyembuhkan sakitku. Oh, haleluya, mentahirkan seluruh hidup kami, mentahirkan hatiku. Begitu besar kasih-Mu padaku hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu, selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu, begitu besar. Haleluya. Oh, kasih-Mu padaku hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu, selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Kita mau renungkan kasih Kristus. Kita mau renungkan kasih-Nya bagi kita. Mahkota duri yang ada di kepalanya, tangannya yang tertusuk paku, bilur-bilurnya, cambukan yang dideritanya, bahkan tombak yang menusuk lambung. Semua demi kita, semua untuk kita. Dia memilih jalan salib, semua untuk kita. Kami bersyukur saat ini. Haleluya. Haleluya. Terima kasih untuk salib-Mu Tuhan. Haleluya. Pengorbanan Yesus yang menyelamatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk salib-Mu. Haleluya, begitu besar kasih-Mu. Begitu besar kasih-Mu padaku hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu, selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu.
kasih. Oh, terima kasih Tuhan untuk salib-Mu. Haleluya. Kita masuk dalam doa untuk terima firman Tuhan. Dengan kasih Kristus, Bapak Andi berdoa buat firman Tuhan dan kami serahkan kepada hamba-Nya. Haleluya Yesus. Maha besar Allah Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan surga, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada sore malam ini Tuhan, kami bersama umat-Mu kembali datang memuji dan menyembah-Mu. Biarlah Tuhan, ini pujian dan penyembahan kami boleh berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa dalam surga, kalau pada sore malam ini Tuhan, Kau sudah beri kesempatan yang luar biasa kepada kami umat-Mu di tempat ini, untuk kami bisa bersama-sama datang memuji dan menyembah-Mu. Bapa yang Maha Baik, Tuhan yang penuh kasih, kami percaya Bapa Engkau memberkati kepada setiap kami yang sudah datang sore malam ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau juga memberkati kepada setiap pelayan-pelayan-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada sore malam hari ini. Terima kasih Bapa dalam surga. Kalau sebentar kami juga akan mendengar kebenaran dari firman Tuhan. Kami percaya Bapa, firman Tuhan adalah suara hati Tuhan yang akan Tuhan sampaikan kepada kami umat-Mu di tempat ini melalui hamba-Mu. Untuk itu Tuhan, urapi kami semua umat-Mu dengan urapan yang datang dari surga, agar kami boleh dengan tenang, boleh duduk diam untuk mendengar suara hati-Mu. Sebentar kami juga berdoa buat hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai menjadi saluran berkat bagi kami. Kiranya Tuhan urapi hamba-Mu dengan urapan kuasa Roh Kudus. Urapi hamba-Mu dengan kekuatan roh dari surga. Biarlah melalui mulut lidah hamba-Mu secara manusia, firman-Mu boleh Kau bentangkan untuk kami semua. Biarlah otoritas Allah sendiri yang ada, dan kami semua Tuhan boleh mendengar apa yang akan hamba-Mu sampaikan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami tiada mengetahui kedatangan kami pribadi lepas pribadi. Kami menyadari kelemahan kami sebagai manusia Tuhan. Mungkin malam ini kami datang dengan kelemahan. Kami percaya firman-Mu memberi kekuatan kepada kami. Mungkin kami datang dengan sakit penyakit. Firman-Mu memberikan kesembuhan. Mungkin di antara kami Tuhan pada sore hari ini datang dengan segala problem masalah ataupun berbeban berat. Kami percaya Bapa, firman-Mu memberikan kelegaan kepada kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang lain yang sore malam ini tidak sempat hadir bersama kami dimanapun mereka berada. Kami percaya Tuhan akan melawati dan memberkati mereka seperti apa yang akan kami terima saat ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi seru doa permohonan kami Tuhan, yang lemah dan jauh daripada sempurna. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang sudah menjadi juru selamat dan kekasih pengharapan kami akan sambut dan dengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk, puji Tuhan. Selamat sore, ya, selamat Paskah, ya, selamat kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Ya. Kita bersyukur, ya. Tuhan Yesus Kristus baik. Ya. Tuhan Yesus Kristus yang kita puji, yang kita sembah, yang kita muliakan sore hari ini adalah baik. Pujiakan nama Tuhan. Kita akan belajar kembali sebelum masuk di dalam sakramen atau perjamuan kudus. Buka di dalam Roma. Suratan Roma pasal yang ke-6. Suratan Roma pasal yang ke-6. Roma pasal yang ke-6 mulai ayat yang ke-6, ya. Ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10. Roma pasal yang ke-6 dengan ayatnya yang ke-6, 7, 8, 9, 10. Simak saudara, Alkitab saudara, akan saya baca saja, ya. Untuk mengikat waktu,
Roma 6 dalam ayat 6 mulai, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. 7. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Terakhir 10. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Nanti bisa disambung lagi ayat di atasnya. Berdoa bentar. Kami menyerahkan ini, hamba-Mu tidak ada kelebihan, mau belajar bersama, dan jemaat-Mu bersama sore hari ini diberkati lewat firman yang kami baca bersama. Kami mengucap syukur dan kami akan pelajari semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada keluarga Mas Andi yang bisa bersama-sama ibadah pada sore hari ini untuk memperingati yaitu Jumat Agung, hari yaitu kematian Tuhan Yesus Kristus. Saya beri judul atau tema pada sore ini, kematian Yesus membawa kemenangan. Tuhan Yesus tidak kalah, saudara. Walaupun dia bergulat, bergumul, gelut dengan maut, ya, Tuhan Yesus tetap menang. Ya. Jadi kematian Yesus pada sore hari ini yang kita peringati membawa kemenangan. Yang sudah kita baca 4 hal, saudara, diperhatikan atau ditulis, ya, bisa dimasukkan di HP atau dimasukkan di, ya. Ada 4 hal dengan pengorbanan Yesus. 1, ya, kita harus selalu ingat akan kematian Yesus dan pengorbanannya. Ini yang pertama. Kita harus selalu ingat akan kematian Yesus dan pengorbanannya. 2, kita selalu mengenang, ya. Mengenang sama dengan mengingat, ya, akan kematian Yesus. Kita selalu mengenang atau mengingat akan kematiannya Yesus di kayu salib. 3, kita harus mati, ya. Harus, ya. Kita harus mati bersama Yesus atas dosa-dosa kita dan hidup dalam kebenarannya atau kebenaran Allah. Terakhir 4, kita harus matikan segala pelanggaran-pelanggaran kita, yaitu dosa-dosa kita, perbuatan-perbuatan kita. Dosa kita harus kita kubur bersama Yesus lewat kematiannya Yesus, dan kita hidup dalam kemenangan atau dalam kebenarannya. Minggu yang hadir apa, saudara, yang minggu dalam ibadah minggu sama anak Angga, ya, sama anak saya Angga, ya, sekarang tidak bisa ikut sebab menjaga mamanya, ya, yang baru di MRI, ya, harus dijaga. Saudara, Tuhan Yesus Kristus tidak mati suri, katanya. Mati suri gitu apa. Tuhan Yesus Kristus pada saat sore ini menjelang petang ini mati tenanan, ya. Mati sungguhan, ya. Tidak mati-matian, ya. Mati-matian, mati karena korban, ya. Mati karena mengorbankan hidupnya, ya. Anak saya Angga hari Minggu, Tuhan Yesus tidak
mati, orang mati katanya mati-matian. Nah, ini Tuhan Yesus mati sungguhan ya, yang kita peringati sore hari ini. Dengan kematiannya Tuhan Yesus Kristus ya, membawa di dalam kehidupan kita diampuni dosa kita diampuni pelanggaran kita yang teristimewa, yang sangat mahal harganya. Tuhan Yesus mati untuk menyelamatkan saudara dan saya. Itu tujuannya Yesus mati di kayu salib. Sudah kita baca bersama ayatnya tadi 6, 7, 8, 9, 10 tadi. Apa saudara? Kita harus meninggalkan perbuatan-perbuatan yang lama, yang tidak ada artinya, dikubur ya, bersama dengan Tuhan Yesus Kristus ya. Yesus mati sungguhan ya, tidak mati suri, mati eto-etoan ya. Nanti 3 hari ya, Jumat Sabtu Minggu pagi-pagi kita peringati Yesus bangkit dari kematiannya. Saya tidak lari ke bangkitan itu, nanti ada waktunya sendiri untuk Minggu pagi. Tetapi pada sore hari ini, apa yang Yesus katakan atau Yesus inginkan, ingat saudara, ayat nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 tadi, kita harus selalu ingat. Dikatakan dalam ayat tadi, karena kita tahu bahwa manusia lama itu sudah tidak tangguh, tidak ada artinya, tidak perlu. Tuhan Yesus tidak perlu manusia lama. Kita telah turut disalibkan, turut dikuburkan, turut dimatikan bersama dengan Kristus. Disalibkan tadi supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jangan saudara, jangan kembali lagi ya kepada dosa. Itu ayat yang ke-6 ya. Dikatakan sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa ya. Mati perbuatan kita, mati dosa-dosa ya. Kita bebas dari dosa-dosa kita, dari pelanggaran-pelanggaran kita. Jadi 8, jika kita telah mati dengan Kristus, perhatikan. Jadi jika saudara dan saya telah mati seperti sore hari ini bersama Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Yesus. Dia huruf besar adalah Yesus. Jadi 4 perkara tadi atau 4 hal tadi jangan saudara dan saya lupakan. Jangan sampai kita lupakan. Apalagi yang nomor 2 tadi ya, saudara, apa ya? Dia harus mengingat akan kematiannya Yesus seperti sore ini yang kita peringati bersama-sama. Jemaat Tuhan di Tunggul Permanu diberkati oleh Tuhan. Sore hari ini kita mengingat akan pengorbanannya Yesus di kayu salib. Pengorbanan Yesus sesuatu hal yang harus kita kenang, yang harus saudara dan saya perhatikan. Untuk oposisi, geoposi kok Yesus mati ya, kok Yesus disalib ya. Geoposi, saudara, kalau kita lihat dalam ayat tadi, saudara dan saya adalah manusia yang berdosa. Kita ini manusia yang sangat berdosa. Nah, Tuhan tidak rela, saudara. Tuhan tidak mau dengan tujuannya ya, mati di kayu salib supaya menebus dosa kita. Ya, saya katakan tadi menebus pelanggaran kita, menyelamatkan hidup
saudara dan saya. Itu maksudnya Tuhan Yesus. Itu tujuannya Tuhan Yesus Kristus mati di Bukit Golgota, di kayu salib, di Kalvari. Nah, sekarang kalau kita lihat di dalam ayat berapa yang sudah saya baca tadi, ayat 9 ya, karena kita tahu bahwa Kristus mati, kita hidup dalam dia 10. Sebab kematiannya 10. Sebab kematiannya Yesus adalah kematian terhadap dosa saudara dan saya. Satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Satu kali Tuhan Yesus mati. Ya. Bukan 2 kali, 3 kali. Dan Tuhan Yesus Kristus mati sungguhan. Bilani panjenengan lan kawula. Supaya panjenengan lan kawula boten binasa, boten yaitu hidup di dalam kegelapan. Yohanes 3 ayat 16 ya. Dikatakan Allah mengasihi dunia, karuniakan anak yang tunggal, barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa. Itu tujuannya Yesus. Tapi Yesus menyediakan tempat yang sangat indah, melainkan memiliki, beroleh hidup yang kekal. Itu tujuannya Yesus hanya satu kali saja mati. Saudara dan saya pun juga seperti itu. Kita tidak akan mati 2 kali, 3 kali. Saudara. 1 kali kita mati, ya sudah. Sampai disitulah kehidupan kita. Lalu kita bersama-sama Yesus di dalam kerajaan surga yang Tuhan sediakan tempat yang sangat mulia. Sama dengan yang dialami oleh Yesus. Walaupun penderitaan yang sangat berat. Berat saudara, penderitaan yang Yesus alami. Ya. Sebabnya ya, kematian Yesus tidak membawa kekalahan. Tetapi kematian Yesus pada sore hari ini yang kita peringati membawa kemenangan yang besar, ya. Membawa kemenangan yang luar biasa. Jangan sampai saudara dan saya lupa akan pengorbanannya Yesus. Jangan sampai lupa akan yaitu kematiannya Yesus. Tetapi kita selalu ingat pelanggaran-pelanggaran saudara dan saya ini banyak gitu ya. Pelanggaran-pelanggaran apapun yang ditimpakan kepada Yesus itu banyak. Tapi Yesus tanggung ya. Dia rela, dia mau mati ya di kayu salib. Tadi dikatakan tadi pelanggaran ya. Pelanggaran atau perbuatan-perbuatan kita, dosa-dosa kita harus kita kubur, harus kita matikan, harus kita hilangkan ya, matikan ya. Kita kubur bersama-sama Yesus lewat kematiannya Yesus ya, pada sore hari ini yang kita peringati. Lalu dan kita harus hidup dalam kemenangan, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kebebasan. Kita sudah dilepaskan dari ya, seperti Yesus ya. Yesus gelut ya, dengan maut, sudah dibebaskan dan sudah dikalahkan. Mungkin dalam kehidupan saudara dan saya dicengkram. Hidup kita ini dicengkram oleh dosa, dicengkram atau dikuasai oleh maut, ya. Dikuasai oleh kuasa setan, ya. Dikuasai oleh yaitu perkara-perkara yang akan membawa dalam kehidupan kita binasa. Kita ini sepertinya koyok cancang, ya, dikurung, ya. Kita dicengkeram, ya. Koyok tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi kita ingat sore hari ini apa yang Yesus katakan. Dalam ayat yang kita baca tadi, kita lepas, ya. Lepas dari maut, ya. Dan tidak hidup di dalam kegelapan, tetapi kita hidup
bersama-sama dengan Dia, hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jangan takut, jangan khawatir, Tuhan selalu menyertai dalam kehidupan kita. Dengan pengorbanannya, dengan kematiannya, jangan sampai saudara dan saya lupa. Jangan sampai saudara lupakan, tetapi selalu kita ingat bahwa Yesus yang sudah mati, bahwa Yesus yang sudah korban untuk saudara dan saya, supaya saudara dan saya hidup di dalam kemenangan, supaya saudara dan saya hidup di dalam kebenaran atau kasih karunia Allah. Pada sore hari ini, apa yang Yesus lakukan di dalam kehidupan saudara dan saya, ya, jemaat di tempat ini, adalah yang dilakukan yang terbaik. Yang terbaik yang Yesus lakukan di dalam jemaat di tempat ini, supaya saudara dan saya jangan sampai kita mengalami atau menerima kebinasaan itu. Kalau kita mengalami suatu kebinasaan ini, kita takut, kita susah, ya. Dengan pengorbanannya Yesus yang sudah rela serela-relanya, mati sungguhan, tidak mati eto-etoan. Dengan matinya Yesus, ya, membawa saudara dan saya menuju kepada kemenangan, diselamatkan. Kuncinya, saudara, kuncinya Yesus mati itu menebus dosa kita, dan supaya saudara dan saya jangan sampai kita kehilangan kemuliaan Allah. Firman Allah mengatakan di dalam Roma kalau nggak salah, ya, semua yang ada di dalam dunia ini, ya, semua umat ciptaannya Allah, manusia, semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Contoh seperti Adam dan Hawa, saudara, ya, kehilangan kemuliaan Allah loh. Sebab apa? Tuhan sudah ngomong, boleh tempat ini Taman Eden yang sangat indah, sangat bagus. Tapi satu pesanku, ya, Adam Hawa, ojo berani ngutik-ngutik, ya, yang ada yaitu buah yang ada di taman yang ada di tengah taman ini. Dilanggar, saudara. Dilanggar oleh Adam, dilanggar, sama Hawa juga dilanggar. Akhirnya berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, diusir sama Tuhan. Keluar dari Taman Eden, keluar tempat yang sangat indah tadi, ya. Adam sama Hawa tidak memiliki kemuliaan Allah, tapi kehilangan kemuliaan Allah sebab sudah berbuat dosa dan melanggar peraturan atau perintah Tuhan. Itu sebabnya pada sore hari ini kita jangan sampai yaitu melanggar apa yang Yesus berikan dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat, ya, di dalam loncat saja, ya, loncat 12:13, sebab itu Roma 6, sebab itu hendaklah dosa, ya, jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan menuruti keinginannya. 13, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata
kebenaran. Terakhir sekalian ya, 14 ya. Tadi kan 1 sampai 4 pasal yang kita baca tadi Roma 6, sebenarnya 6 sampai 14. 14 terakhir, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia Allah. Kita ini ada di dalam pimpinan kasih karunia Allah. Hidup kita dibenarkan oleh Allah, hidup kita dikuasai oleh Allah. Kuasa Roh Kudus, saudara, yang mencengkeram di dalam hidup kita. Bukan kuasa setan iblis yang mencengkeram di dalam diri kita, kehidupan kita, supaya kita lari berbuat dosa, tetapi hidup kita dikuasai dan dicengkeram oleh kuasa Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus memimpin di dalam kehidupan kita, membawa dalam kehidupan kita menuju kebenaran dan menuju kepada kemenangan. Roma 5, ya, sebelahnya ya. Hanya ini ayat ini agak cukup panjang ya. Coba kita baca bersama saja 6 sampai 11 ya. Belum masuk dalam perjamuan. Roma 5 ayat 6 sampai ayat yang ke-11 kita akan baca bersama-sama saja ya. Mulai ayat yang ke-6. 6 sampai ayat yang ke-11 di dalam Roma pasal yang ke-5. Sudah? 3, 2, 1. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. 10. Sebab jikalau ketika kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Terakhir, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah diberkati lewat pembacaan firman Allah. Roma 5 ayat 6 sampai 11 ya. Dengan kematiannya Yesus ya. Masih ya ada rentetannya dengan Roma 6 ayat 7 berapa tadi sampai ayat yang terakhir tadi 7 apa 6 sampai 14 tadi ada gandengannya. Roma 5 ayat 6 sampai 11 tadi. Dengan kematiannya Yesus menunjukkan kasih-Nya kepada saudara dan saya oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Saudara dan saya ketika saudara dan saya masih berdosa. Jadi lewat kematian Yesus pada sore ini, saudara, kita sudah diselamatkan. Bukan kita mau diselamatkan atau belum diselamatkan, sudah diselamatkan dengan kematiannya Yesus di kayu salib. Dengan kematiannya Yesus di kayu salib, dan Yesus mati sampai taatnya Yesus, taat yang 100%. Taat mati di salib 100%. Filipi 2 ayat 8. Saudara baca di rumah ya. Alkitab saudara baca di nanti. Yesus sampai mati taat ya, mati di salib. Ketaatannya perlu saudara dan saya
contoh. Ketaatan Yesus adalah membawa dampak yang sangat positif sebab membawa kemenangan dan keselamatan. Itu saudara baca Filipi 2 di dalam ayat yang ke-8. Dengan ketaatannya, dengan kerelaannya, dengan kesungguhannya, mati tenanan, mati sungguhan di kayu salib. Dan nanti peringati pada hari Minggu pagi-pagi untuk kita memperingati hari akan bangkitan Yesus. Dan kematiannya Yesus membawa sukacita. Dengan kematiannya Yesus dan pengorbanannya Yesus membawa hidup kita diselamatkan. Jadi kita bersyukur ya. Pada petang hari ini kita bersyukur karena kemurahannya, karena pertolongannya, karena anugerahnya, karena kasihnya, pertolongannya yang besar di dalam kehidupan kita. Dengan kematiannya Yesus mati di salib untuk membawa kita hidup benar. Tadi kita baca di dalam ayat pasal yang kelima tadi dalam ayat 6 sampai 11 tadi, apa yang dikatakan satu persatu. Dengan kasihnya, dengan pengorbanannya, di dalam ayat yang ke-8 tadi kan enggak salah ya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita karena kita masih ada di dalam dosa. Enggak rela ya. Tuhan Yesus Kristus enggak rela dengan pengorbanannya, dengan kematiannya kita ada di dalam dosa, kita hidup di dalam dosa, tetapi Kristus mau kepingin panjenenganan kawula hidup ya. Panjenenganan kawula ini ingin hidup ya, Tuhan kepingin di dalam kebenarannya Allah. Bukan kebenarannya saudara dan saya sendiri, tapi kebenarannya Allah. Nah itu sebabnya pengorbanannya harus saudara dan saya selalu mengingat. Kita selalu mengingat akan Yesus, selalu kita dambakan apa yang Yesus katakan dalam diri kita, hidup kita, saudara dan saya pasti ingat. Ingat akan kasihnya, ingat akan pengorbanannya, ingat akan kemurahannya, ingat akan kebaikannya. Semua yang Yesus kerjakan itu adalah baik untuk saudara dan saya. Ayat yang kita akan baca sesuai dengan yaitu sakramen dalam perjamuan kudus. Kita akan baca bersama ayat nanti ya, ayat ini nanti. Ayatnya di dalam 1 Korintus 11 dengan ayat mulai 23. Kita temukan dulu. Belum kita masuk di dalam doa dan masuk di dalam perjamuan. Kita temukan 1 Korintus 11. 1 Korintus 11 dengan ayatnya yang ke-23 mulai sampai ayatnya yang ke-26. 23 sampai ayat yang ke-26. Temukan kita baca bersama-sama 1 Korintus 11 mulai ayat 23. 3, 2, 1. Sebab apa yang telah terlihat padamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan
oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Tuhan Yesus memberkati lewat pembacaan ini. Saudara baca dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan ayat yang ke-19. Apa yang dikatakan, saudara, kita harus matikan dalam semuanya dengan pengorbanan Yesus yang luar biasa. Ya. Kita sudah membaca di dalam 23 sampai ayat 26 tadi, seperti yang kita hadapi dan kita akan kerjakan sebentar bersama-sama. Yang penting, saudara ya, yang penting jemaat di Tunggul Permanu, untuk kita selalu, kalau Tuhan yang mengerjakannya, ya, awal Tuhan yang mengerjakan semuanya ini. Lalu saudara dan saya disuruh oleh firman Allah, oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau Tuhan yang mendahului mengerjakannya, saudara dan saya yang meneruskannya dalam pelayanan atau dalam kematiannya, dalam kebangkitannya, bahkan sampai naik ke surga yang mulia, yang menyediakan tempat untuk saudara dan saya. Kita ini orang yang sangat berharga, saudara. Tuhan menyediakan rumah atau tempat di dalam kerajaan surga. Jadi saudara dan saya harus selalu ingat, Tuhan, saudara, menyediakan tempat untuk saudara dan saya di dalam kerajaan surga yang mulia. Tidak main-main, saudara. Nah, itu sebabnya ayat tadi yang dikatakan Tuhan Yesus yang mengerjakannya terlebih dahulu. Lalu saudara dan saya, jemaat Tuhan di tempat ini, yang meneruskannya. Meneruskan dalam pelayanan Tuhan, meneruskan di dalam kita berjuang, meneruskan di dalam pelayanan yang ada di tempat ini. Itu yang Tuhan mau diserai. Panjenengan kawula ini diserai ambek Gusti Yesus. Terusno, aku yang mengerjakan, awakmu sing nerusne. Yang sudah tak panggil, sudah tak pilih, tak tetapkan, terusno dalam pelayanan ini. Seperti ayat 23 sampai ayat yang ke-26 tadi, ini kita perjuangkan. Kita perjuangkan. Jadi pada petang hari ini kita sangat bersyukur. Bersyukur karena kemurahannya, bersyukur karena anugerahnya, bersyukur karena rahmatnya. Ya. Dikatakan ya, tadi pertama mengambil roti, mengambil cawan seperti yang sudah tersedia ini ya. Nanti sebentar kita akan kerjakan. Tuhan Yesus selalu yaitu memberi kemenangan, memberi kekuatan. Yang penting kita mengenang kematiannya Yesus, mengenang pengorbanannya Yesus lewat perjamuan kudus roti dan anggur, tubuh Kristus dan darah Kristus yang dipecah-pecahkan untuk saudara dan saya. Lewat renungan petang ini Tuhan Yesus memberkati, dan lewat pembacaan ini yang kita baca bersama firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati jemaat di tempat ini. Haleluya. Sekian dalam renungan ini, bangkit berdiri bersama-sama musik ke depan sebelum masuk dalam perjamuan kudus. Angkat pujian yang sering dinyanyikan ya. Kau Tuhan yang selamat kasihku. Kita berterima kasih kepada Yesus. Dan Tuhan pulihkan kita dan kita berterima kasih. Haleluya. Kau Tuhan yang selamatkanku. Haleluya. Haleluya. Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan
Terima kasih Kau Tuhan, haleluya. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan. Kau Tuhan menolongku. Terima kasih. Segala pujian dan atas. Kau Tuhan, haleluya. Kau Tuhan yang selamatkan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Pulihkan. Haleluya. Terima kasih.
Haleluya. Haleluya. Biarlah pesan firman-Mu pada petang hari ini lewat peringatan kematian Tuhan Yesus Kristus senantiasa meneguhkan iman jemaat Tuhan di tempat ini, dan kami tetap mengenang akan pengorbanan-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kau senantiasa memberkati lewat firman yang kami bersama-sama sudah kami dengar, kami nikmati ya Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih supaya kami tidak lupa selalu mengenang akan kasih-Mu, mengenang akan pengorbanan-Mu ya Bapa. Engkau mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami, dosa-dosa umat manusia yang Tuhan tanggung ya Bapa. Dan Engkau sudah pikul Tuhan di kayu salib. Tuhan, terima kasih Engkau sudah menyelamatkan kami. Pimpinlah ya Tuhan Roh Kudus agar kami tetap ada di dalam kebenaran-Mu. Berkati sebentar tubuh Kristus dan darah Kristus yang akan kami terima, yang Tuhan sudah pecah-pecahkan ya Bapa, menyatu dengan tubuh kami ya Bapa. Terima kasih pelayan-pelayan perjamuan kudus Engkau pakai ya Bapa. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu dan kami akan kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dipersilahkan duduk jemaat Tuhan. Bapak Rinawo, Bapak Meseno, Bapak Triwibowo untuk maju ke depan untuk membagikan dalam perjamuan ini. Satu pujian kita akan angkat, setetes darah. Ya. Haleluya. Tarik dulu. Haleluya. Setetes darah Yesus, darah Yesus yang suci. Oh haleluya. Beriku selamat, damai nan belakang Bapak. Biar adorkan, haleluya. Rantai dosa hati, oh heranlah, haleluya. Oh heranlah, darah Kalvari. Lagi dari atas, setetes darah. Darah Yesus yang suci. Beriku
Tuhan, beriku selamat. Dia hancurkan, haleluya. Ya haleluya. Kalau saudara sudah melayani semua, sudah mendapatkan semua, roti dan anggur saya jemput bangkit berdiri bersama-sama. Roti taruh tangan kanan, dengan percaya bahwa ini tubuh Kristus membawa kemenangan. Saya bacakan ayat tersebut, kita makan bersama-sama sebentar. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, haleluya, ambillah, makanlah, ini tubuhku. Tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan, kita akan makan bersama-sama dengan iman di dalam nama Tuhan Kristus. Amin. Kita makan bersama. Haleluya. Tetes darah. Haleluya. Kawan, kita taruh tangan kanan, kita angkat bersama-sama, kita minum bersama-sama sebentar. Sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Terima kasih Tuhan atas pengampunanmu, dan terima kasih Tuhan setetes darah yang akan kami minum bersama-sama jemaat pada petang ini. Dengan iman, membawa mukjizat, membawa kemenangan, membawa kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita minum bersama-sama dengan percaya. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas kematian-Mu yang kami peringati pada petang hari ini. Lewat tubuh Kristus dan darah Kristus menguatkan iman kami bersama ya Bapa. Terima kasih Bapa Surgawi. Teguhkanlah Tuhan dalam iman kami, untuk kami selalu dan terus meneruskan akan apa yang Tuhan sudah kerjakan, dan kami boleh meneruskan sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Terima kasih Bapa, terima kasih memberkati seluruh Tuhan jemaat yang sudah bersama-sama ya Tuhan itu makan tubuh Kristus dan meminum darah Kristus, dan pelayan-pelayan-Mu Kau berkati. Kami mengucap syukur semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silahkan duduk kembali. Gelas bisa dikumpulkan. Nanti ya, 2 orang saja biar cepat ya. Mungkin Bu Kristiana sama Mbak Pina saya minta tolong ya. Persembahan dijalankan sama gelas dikumpulkan. Suka-sukamu ya. Hidup saudara dan saya ditebus. Haleluya.
Haleluya. Suka-sukamu Tuhan, 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 Tuhan. Dari atas bukan ditebus berkata yang kudus, hidupku bukannya milikku lagi, yang Tuhan lakukan, apapun yang Tuhan berikan, dan memuliakan, dimuliakan. Suka, haleluya. Suka-sukamu Tuhan, Tuhan, oh Tuhan, 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 kamu Tuhan, kamu Tuhan, kamu Tuhan. Terima kasih atas persembahan jemaatmu yang kerjakan petang ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kami serahkan semua di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa. Kami serahkan. Haleluya. Amin. Pengumuman yang pertama, saya minta bantuan doa jemaat, seluruh jemaat ya, untuk yaitu pemulihan atau kesehatan Bu Gembala ya. Saya sendiri belum tahu hasil MR ini itu ya. Ini tadi dokternya datang, bagaimana hasilnya, sudah baik, apa sudah membaik ya, apa sudah baik ya, kita doakan ya, supaya Tuhan tolong. Kalau mungkin besok bisa sudah baik tuh boleh pulang, nanti minggunya bisa ibadah bersama-sama ya. Lalu ya, besok tetap ibadah kaum muda dan latihan musik untuk persiapan ibadah raya kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dimulai jam 6 pagi ya. Dulu jam 4 ya. Jam 6 pagi, lalu disusul jam 9 pagi ibadah anak-anak ya, Paskah. Pesannya Angga mungkin ya jemaat mau bawa jajan untuk yaitu Paskah anak-anak, juga untuk bawa telur atau ya apa yang sudah diwarta ya, untuk telur anak-anak maupun telur untuk umum, yaitu perjamuan ibadah pagi yang dimulai jam 6 pagi itu disertai dengan perjamuan kasih. Jemaat bisa membawa kue ya, nanti bisa dibagikan bersama-sama ya. Itu saja. Jadi mungkin nanti malam bisa ya telur atau mungkin jajan bisa, atau besok. Sebab Sabtu sore katanya, Sabtu sore pas kaum muda selesai itu sudah ya. Jadi mungkin godoke atau siang Bapak ke sore dimasukkan gini ini, besok pagi sudah enggak keteteran untuk kita ibadah meringati kebangkitan. Mungkin sudah siap, lalu siangnya anak-anak sekolah minggu. Jadi minta tolong diperhatikan ini yang mau yaitu berkorban untuk anak-anak maupun untuk umum ya, berupa telur maupun berupa kue untuk snack untuk anak-anak, jajan ringan itu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus pasti memberkati 4 kali lipat ganda. Itu saya percaya ya. Tuhan Yesus memberkati. Saya kira yang lain tidak ada, dan kita akan mengakhiri ibadah kematian petang hari ini. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Salibnya kita angkat pujian ini. Haleluya.
darah Yesus, darah Yesus. Sekali lagi salibnya. Terima kasih Tuhan Yesus, Gusta pimpin ibadah kematian awal sampai akhir. Dan terima kasih juga kepada Bapak Kapolsek dari Pakis Haji yang sudah mengamankan dalam ibadah kematian pada petang ini. Dan selamat berbuka puasa, Tuhan kiranya Engkau menyertai, memberkati ya Bapak. Dan boleh kembali besok pada Minggu pagi untuk peringati hari akan kebangkitan, supaya boleh senantiasa Tuhan dari keamanan tetap utuh Yesus, yaitu mengamankan dalam jalannya dalam ibadah kebangkitan ya Bapak. Terima kasih, berkati ya Tuhan Yesus jerih lelahnya tidak sia-sia, dan seluruh jemaat yang sudah hadir diberkati oleh Tuhan. Dan sebentar kami mengakhiri ibadah pada petang ini dalam ibadah peringatan hari kematian, dan hari Minggu pagi-pagi kami akan kembali dalam ibadah peringati hari kebangkitan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih memberkati seluruh jemaatmu yang sudah hadir, memberkati rumah tangga dan pekerjaan. Kami sangat yakin, kami sangat percaya berkat-Mu di berkat Paskah ini. Tuhan menyediakan yang luar biasa, yang terbaik. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Ini ucapan syukur kami awal, pertengahan sampai akhir dalam pimpinan Tuhan pada ibadah peringati hari kematian-Mu dan pengorbanan-Mu ini ya Bapa. Puji syukur, hormat bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, terimalah berkat sukacita, terimalah berkat damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus, menyertai kita sekalian pada saat petang ini. Sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang dua kali. Pulanglah dengan kemenangan, pulanglah dengan sukacita, pulanglah dengan damai sejahtera, membawa berkat bersama-sama. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub menyertai kami semua. Dan kami memberkati seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir pada petang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Selamat petang, selamat hari Paskah. Tuhan Yesus berkati sampai hari ya besok kaum muda, dan selamat sampai hari Minggu pagi. Tuhan Yesus memberkati.